begini. Pertama, dia adalah ada badan sel. Badan sel ini adalah badan yang menerima respon. Ya, kemudian respon ini akan dihantarkan lagi ke neuron-neuron selanjutnya dengan kecepatan tinggi. Dan semua sel itu harus berfungsi baik kalau informasinya ini mau sampai pada tujuan. Kalau kebanyakan neuron yang rusak, maka apa? Rantai informasinya nggak nyampe, gitu. Ya, jadi udah pesannya apa, jawabannya apa, ada error semua ya. Gitu. Kalau kalian mau tahu ya bagaimana fungsi neuron dan bagaimana neuron bekerja satu sama lain dalam menopang fungsi tubuh dan mengkoordinasikan sistem secara keseluruhan, kalian simak ini ya. Oke, sudah saya kasih fasilitas untuk linknya, jadi kalian lihat dan simak. Kita lihat stroke. Stroke itu kan ada dua ya, stroke hemoragik dan non hemoragik. Kalau stroke hemoragik itu karena pembuluh darah pecah ya. Misalnya gini, pembuluh darah pecah, maka pembuluh darahnya akan tertimbun di dalam otak. Dan dia nggak bisa keluar. Kenapa? Karena bertumbukan dengan kepala yang kuat dan berlapis, dia nggak bisa keluar. Yang ada pembuluh darah pecah ini akan tertimbun di dalam dan akan mendorong otak. Dan kalau sudah terdorong, selnya terjepit. Ketika terjepit pembuluh darahnya, kemudian ya menjadi kemudian tidak bisa mengaliri darah untuk ke daerah otaknya ya, dan kemudian lama-lama dia nekrosis. Kalau nekrosis ya sudah, sel neuronnya error gitu. Maka pada mereka yang stroke hemoragik, apalagi kondisinya emergency dan ketahuan dalam waktu sekitar di bawah 5 jam daerah hemoragik ini bisa tertangani segera, maka dia akan selamat ya. Makanya ada golden period bagi mereka-mereka yang serangan stroke, terutama serangan stroke hemoragik, dalam durasi 5 jam sejak serangan stroke dia bisa kemudian punya prognosis yang sangat baik untuk sembuh. Jadi darahnya segera akan dikeluarkan. Bentuknya ya bisa jadi dibolongin nih kepalanya, dibor, lalu kemudian hemoragiknya dikeluarin gitu ya. Dia bisa tapi dari 5 jam rata-rata kemudian ada lanjutan ya pasca dia kemudian mengalami pemulihan. Yang soft non hemoragik itu sebenarnya faktor tidak ada pembuluh darah yang pecah, tapi pembuluh darahnya tersumbat ya, jadi stenosis atau tersumbat sehingga tetap aja aliran darah tidak bisa masuk ke dalam otak. Ini stroke ya, kalian baca apa yang kelihatan di imaging hasil stroke. Kalian belum belajar sampai sini. Diperkirakan akan terjadi gelombang tsunami setinggi 20 meter di sekitar selatan Pulau Jawa. Ini bakal membahas faktanya. Sebenarnya data ini berasal dari ilmuwan ITB, bukan dari BMKG. Ilmuwan ITB mengatakan statement ini bukanlah statement asal-asalan, di mana datanya itu telah diambil selama 5 tahun dan datanya ini diambil dari BMKG, di mana data gempa-gempa terjadi di Indonesia. Ilmuwan ITB mengatakan berdasarkan risetnya, sebenarnya siklus gempa dan siklus tsunami itu telah terjadi selama 400, 500, dan 600 tahun sekali. Dan riset ini mengatakan nanti akan terjadi gempa sebesar 8,9 magnitudo hingga 9,1 magnitudo yang menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter. Penelitian ini sendiri sudah dijurnalkan sehingga kita bisa bilang ini adalah suatu peringatan dini yang bisa kita percayai. Tanggapi ini, BMKG sendiri mengatakan terima kasih sudah memberikan peringatan dini, tapi jangan terlalu panik dulu. Nah, kalau kalian penasaran dari lokasi yang paling terdampak dari gelombang tsunami ini, udah gua upload di Instagram gue, jadi silahkan dicek. Kita nanti akan bicara terkait dengan arteri cerebral. Terkait dengan stroke itu kan terjadi karena kelainan pembuluh darah, ya, bisa karena diabetes, bisa karena jantung, bisa karena memang kelainan pembuluh darah. Kalau kita lihat nanti di sini ada aorta, ya, dari arcus aorta, dari arteri carotis communis nih, lalu kemudian arteri carotis communis nih akan masuk pembuluh darahnya ke leher, ya, nanti dari leher akan ada arteri carotid eksterna yang ke daerah luar, ke daerah pipi dan tengkorak, dan kemudian ke daerah leher. Ada juga arteri karotid interna yang akan masuk ke dalam tengkorak dan akan memperdarai otak secara langsung ya. Kalian nanti di dalam pembuluh darah itu nanti kalian akan tahu ada namanya yang terkenal banget, susunan pembuluh darah adalah circum willis. Jadi jalinan pembuluh darah Willis, dia akan merupakan jalinan dari arteri vertebra posterior, lalu kemudian communicating arteri posterior, lalu kemudian arteri vertebra anterior. Jadi akan berkelindan satu, dan posisinya ada di dekat dari batang otak sampai kemudian otak tengah
sampai kemudian mencapai daerah frontal ya. Jadi susunan ini sangat rumit, pembuluh darahnya banyak gitu. Jadi kalau terjadi misalnya pecah pembuluh darah atau tersumbat, maka kalian lihat ya akan banyak area yang akan terganggu, termasuk nervus 1 sampai nervus 12. Jadi kita lihat kenapa sih orang yang stroke atau kemudian pasca trauma terus kemudian terganggu pembuluh darahnya, bisa nggak bisa ngomong, bisa susah nelen, bisa nggak bisa menggerakkan otot muka, bisa kemudian susah membuka matanya gitu, konjungtivanya itu karena daerah-daerah nervus ini juga terganggu ketika perdarahannya, pembuluh darahnya juga tersumbat atau pecah ya. Jadi ada kaitan antara nervus, antara pembuluh darah dan yang menyokong daerah otak. Nanti kalian baca sebagai latihan bagiannya, ini juga kalian bisa baca, ini juga bisa kalian baca, kalian petani, kalian gambarkan, kalian imajinasikan bagian-bagian dari otak seperti yang tadi saya tunjukkan di atas, kalian kemudian gabungkan antara tulangnya dan kemudian bagian dari lunak dari otak ya. Oke, thank you. Saya tanya dulu, ada pertanyaan?